Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expo Live 2022 atau PUBEK telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEK. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. Bank Mandiri mengikrarkan diri sebagai entitas keuangan yang inovatif, responsif, dan solutif agar mampu mengantisipasi tantangan perkembangan ekonomi serta memenuhi seluruh kebutuhan nasabah yang diterapkan dalam strategi bisnis dan budaya perusahaan. Bank Mandiri memiliki keterlibatan yang erat dengan pembangunan perekonomian Indonesia, berbagai pembiayaan pembangunan infrastruktur, korporat, UKM, retail, hingga perseorangan. Perkembangan teknologi digital juga menjadi perhatian Bank Mandiri dan e-money untuk bertransaksi. Berbagai program CSR telah berjalan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat saat bencana alam. Pengembangan wirausaha hingga perhatian terhadap petani dan veteran. Selain mendukung berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cita-cita akan terus berkembang dan diraih dengan setiap usaha yang dijalankan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expo Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi pagi ini, kita akan mendengarkan paparan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Bank Mandiri Persero Tbk telah tercatat sejak tanggal 14 Juli 2003, sudah hampir 19 tahun, ya. Sudah lebih dari 19 tahun, maaf, dengan kode perdagangan BMRI. Ya. Bank Mandiri bergerak di bidang jasa keuangan perbankan dan masuk dalam sektor keuangan dan subsektor bank. We would like to inform all participants that in Public Expo Live 2022 season, there is an English translation feature which participant can access on the interpretation button on the bottom panel in the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Then click mute original audio to hide speaker voice and only activated the interpreter voice. Sebelumnya kami juga mohon kepada para Bapak Ibu peserta untuk tidak merekam ya dan menyebarluaskan tanpa seizin dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati,
bersama kita sudah hadir bapak-bapak dari manajemen perseroan. Yang pertama, saya perkenalkan Bapak Ahmad Siddiq Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak? Selamat pagi, Bapak Moderator. Alhamdulillah saya sehat. Ya, Alhamdulillah. Berikutnya, Pak Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Strategi. Selamat pagi, Pak Sigit. Selamat pagi, Pak Sabtono. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, acara ini akan saya moderatori. Perkenalkan, nama saya Sabtono Adi, saya dari Bursa Efek Indonesia, akan memandu acara ini. Ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan ya melalui feature Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, ya, yang selanjutnya nanti akan saya bacakan dalam sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir sesi acara ini nanti ada pengundian door prize ya sebesar 200.000 untuk 3 pemenang ya. Bila ingin berpartisipasi, Bapak Ibu cukup mengisi kuesioner ya, yang linknya ada di layar ini ya. Jadi di running text ini, maaf ya. Baik, untuk memulai presentasi saya persilahkan kepada Bapak-bapak direksi untuk memberikan paparan. Mungkin kepada Pak Sigit ya Pak, saya persilakan. Terima kasih Pak Sabtono. Terima kasih Pak Sabtono dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengawali pemaparan ini dengan sedikit sharing terkait dengan makroekonomi. Berdasarkan data Mandiri Spending Index, yaitu satu indeks yang dikembangkan oleh Bank Mandiri dengan menggunakan data transaksi di kartu kredit dan kartu debit Bank Mandiri, dapat dilihat bahwa aktivitas belanja masyarakat ini terus menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun yang lalu. Di triwulan kedua tahun 2022 ini, Indonesia mencatatkan pertumbuhan GDP sebesar 5,44% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 4,69%. Namun kenaikan dari BBM subsidi atau Pertalite dan juga Pertamax diproyeksikan akan mendorong kenaikan inflasi yang menurut perkiraan ekonomis Bank Mandiri akan mencapai di angka 6,2% di akhir tahun 2022, namun akan kembali menurun di tahun 2023 di kisaran 4%. Ini bisa dilihat di slide sebelah kanan. Untuk menekan laju inflasi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan yang sudah kita lihat sama-sama, yaitu sebesar 25 basis poin pada bulan Agustus yang lalu. Dan kami memproyeksikan Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50-100 basis poin hingga mencapai angka 4,75% sampai dengan akhir tahun 2022. Selanjutnya adalah gambaran dari kinerja Bank Mandiri serta pertumbuhan kredit dan juga dana pihak ketiga dibandingkan dengan industri. Seluruh kinerja positif dan inisiatif yang kami lakukan hingga pertengahan tahun ini tercermin pada kinerja saham Bank Mandiri yang menggunakan angka penutupan minggu yang lalu tumbuh atau meningkat sebesar 29%. Ada di slide sebelah kiri di mana grafik yang line kuning itu adalah pertumbuhan Bank Mandiri lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan IHSG maupun juga agregat dari kenaikan 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Adapun penopang dari kinerja saham Bank Mandiri ini adalah kinerja keuangan yang baik, kepercayaan investor yang meningkat, serta strategi jangka panjang dan menengah yang jelas yang sudah kami sampaikan kepada publik maupun juga kepada investor. Dapat dilihat pada grafik sebelah kanan, hingga bulan Juli, angka yang terbaru yang kita miliki, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit sebesar 11,4% secara year on year, secara bank only. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara nasional
secara bank only, Bank Mandiri mendapatkan pertumbuhan sebesar 8,8% dan ini inline dengan pertumbuhan industri sebesar 8,6%. Dapat kami sampaikan juga di slide ini bahwa sampai dengan semester pertama tahun 2022, Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih sebesar 20,2 triliun rupiah atau bertumbuh 61,7% secara year on year dan secara konsolidasi. Selain itu, terdapat beberapa pencapaian yang ingin kami highlight, antara lain dari sisi total aset Bank Mandiri mencapai 1.786 triliun atau tumbuh 13% secara year on year. Kredit secara konsolidasi tercatat 1.138 triliun atau tumbuh 12,2% secara year on year. Total dana pihak ketiga bertumbuh 12,8% secara year on year dan tercatat sebesar 1.318 triliun yang didukung dengan rasio dana murah atau kasa sebesar 75% secara bank only. Pendapatan operasional sebelum provisi atau PIPOP tercatat sebesar 35,4 triliun dengan pertumbuhan 22% secara year on year. Return on equity secara bank only mencatat di angka 23,03% dan terakhir rasio NPL secara konsolidasi turun menjadi 2,42%. Selanjutnya, kami akan sampaikan terkait dengan kinerja Bank Mandiri sampai dengan semester pertama. Dapat kami sampaikan beberapa indikator utama sebagai berikut. Kredit konsolidasi tumbuh double digit seperti yang sudah kami sampaikan 12,2% menjadi 1.138 triliun. DPK secara konsolidasi di angka 1.318 triliun. Dengan rasio dana murah sebesar 75% secara bank only, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 sebesar 73,2%. Rasio coverage NPL mencapai 274%, mengalami kenaikan 37 basis point dibandingkan 37% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Net interest margin secara bank only tercatat di angka 5,6% atau tumbuh 43 basis point secara year on year. Secara keseluruhan, return on equity secara bank only tercatat 23,03% atau tumbuh 791 basis point secara year on year. Dan terakhir, permodalan bank masih kuat dengan rasio CAR berada di angka 18,41% secara bank only. Selanjutnya kami akan sampaikan rincian pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. Pertumbuhan kredit ditopang oleh semua segmen yang rata-rata tumbuh double digit secara year on year. Di antaranya adalah segmen corporate sebesar 10,6%, segmen komersial yang tumbuh 9,9%, SME tumbuh 12,5%, mikro bertumbuh 12,0%. Selanjutnya, perusahaan anak juga membukukan kinerja yang sangat baik dengan pertumbuhan double digit, lebih tepatnya adalah bertumbuh 18,2% secara year on year. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, likuiditas bank juga terjaga dengan sehat, di mana dana pihak ketiga Bank Mandiri tumbuh double digit yang menjadi 1.318 triliun, di mana sebagian besar pertumbuhan DPK tersebut ditopang oleh giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh sebesar 17% dan 16,1% year on year. Pertumbuhan ini membawa rasio dana murah atau kasa Bank Mandiri pada level yang tertinggi di atas rata-rata historical, seperti yang terlihat pada grafik sebelah kiri bawah, yakni 75% secara bank only dan 71% secara konsolidasi.
Dari sisi laba rugi, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan semester pertama 2022 ini, pendapatan bunga bersih tumbuh 19,7%, didukung oleh beban bunga yang menurun sebesar 14,3% secara year on year. Ini seiring dengan penurunan cost of fund karena pertumbuhan dana murah yang cukup signifikan. Selanjutnya, pendapatan non bunga masih berhasil tumbuh sebesar 1% di tengah tekanan kenaikan suku bunga surat berharga, di mana kita tercatat pendapatan non operasional sebesar 16,1 triliun, sehingga total pendapatan operasional mencapai 59,3 triliun atau tumbuh sebesar 14% secara year on year. Pertumbuhan pendapatan tersebut melampaui pertumbuhan biaya operasional yang hanya naik sebesar 3,9%, sehingga Jaws ratio terjaga positif dengan menunjukkan efisiensi yang sangat baik. Biaya profesi juga menurun, ya ini turun sebesar 30,4% menjadi 7,6 triliun, yang nanti secara lebih rinci akan dibahas oleh Pak Sidik pada slide selanjutnya. Dan secara konsolidasi, Bank Mandiri membukukan laba bersih setelah pajak dan setelah dikurangi kepentingan pengendali menjadi sebesar 20,2 triliun atau tumbuh 61,7% secara year on year. Selanjutnya, saya akan serahkan ke Pak Sidik untuk melanjutkan presentasi. Silakan Pak Sidik. Terima kasih Pak Sigit. Hadirin yang saya hormati, kinerja Bank Mandiri yang baik juga tidak lepas dari kontribusi kinerja perusahaan anak kami. Secara konsolidasi, keseluruhan perusahaan anak membukukan total laba bersih sebesar 3,9 triliun atau tumbuh 50,8% year on year sampai dengan semester 1 2022. Di mana sebesar 2 triliun merupakan porsi kepemilikan Bank Mandiri. Adapun beberapa highlight dari kinerja perusahaan anak adalah yang pertama, kredit Bank Syariah Indonesia naik sebesar 18,5% year on year mencapai 191 triliun dengan return on equity yang mencapai 16,1%. Yang kedua, pertumbuhan kredit Bank Mandiri Taspen yang naik sebesar 15,3% year on year mencapai 33,7 triliun dengan return on equity yang mencapai 29,5%. Dan ketiga adalah total revenue Aksa Mandiri Financial Services yang naik 3,5% year on year mencapai 2,4 triliun dengan return on equity yang mencapai 37,7%. Selengkapnya, rincian kinerja perusahaan anak dapat dilihat pada layar presentasi. Bank Mandiri juga turut berperan sebagai agent of development untuk meningkatkan inklusi financial di Indonesia dengan menyalurkan kredit ke segmen UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit UMKM secara bank only tumbuh dengan baik. Pada akhir bulan Juni 2022, baki debit kredit UMKM telah tumbuh 12,6% year on year menjadi 110,7 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh penyaluran kredit usaha rakyat sebesar 20,6 triliun kepada lebih dari 192.000 debitur yang berada di beberapa sektor antara lain. Yang pertama, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 8,4 triliun, sektor pertanian sebesar 6,1 triliun, sektor jasa produksi sebesar 4,1 triliun, dan sektor industri pengolahan dan lainnya sebesar 2,1 triliun. Penyaluran kredit usaha rakyat di berbagai wilayah Indonesia dapat dilihat di layar presentasi. Selanjutnya, izinkan kami untuk memaparkan indikator kualitas aset Bank Mandiri. Pada posisi Juni 2022, rasio NPL Bank Only Bank Mandiri turun sebesar 72 basis points year on year menjadi 2,47% dengan cost of credit sebesar 1,27%. Hal ini juga didukung oleh penurunan loan at risk ratio Bank Only sebesar 607 basis point year on year menjadi 15,1%.
Dalam aspek pencadangan, hingga bulan Juni 2022, rasio LAR coverage dan NPL coverage Bank Mandiri masih berada di level yang sangat baik, masing-masing mencapai 44,4% dan 274,5%. Selain itu, total restrukturisasi kredit yang terdampak COVID-19 telah turun sebesar 38,3 triliun dibanding tahun sebelumnya menjadi 58,2 triliun. Adapun beberapa sektor produktif yang masuk dalam program restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 dapat dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya, dari aspek digital, Bank Mandiri terus memberikan inovasi dan solusi layanan yang seamless kepada nasabah melalui platform Kopra dan Livin. Sampai dengan Juni 2022, Kopra telah berumur 9 bulan, sejak diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2021. Dalam periode 9 bulan tersebut, kami melihat Kopra telah banyak membantu nasabah wholesale Bank Mandiri dalam melakukan aktivitas banking. Oleh karena itu dapat kami sampaikan bahwa kinerja dari transaksi wholesale banking Kopra selama semester 1 2022 sangat baik dengan beberapa highlight utama. Yang pertama, jumlah frekuensi transaksi wholesale mencapai 326 juta kali atau tumbuh hampir 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Nilai transaksi EFX mencapai 6,2 miliar US dollar atau meningkat 93% dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian nilai transaksi trade dan bank guarantee tumbuh sebesar 44% year on year mencapai 394 triliun. Kemudian nilai transaksi cash management mencapai 6.354 triliun atau tumbuh 27% year on year. Dan terakhir pengguna terdaftar Kopra tumbuh 137% year to date atau mencapai 55.000 pengguna. Secara keseluruhan nilai transaksi wholesale banking Bank Mandiri telah mencapai 8.053 triliun atau tumbuh 29% year on year selama semester 1 2022 atau sekitar 16.000 triliun jika disetahunkan. Di segmen retail dan consumer banking, Livin juga mencatat kinerja yang baik. Hingga bulan Juni 2022, Livin telah di-download sebanyak 14 juta kali dan memiliki 12 juta pengguna dalam waktu 9 bulan sejak diluncurkan. Selain itu, transaksi nasabah melalui aplikasi Livin terus menunjukkan pertumbuhan seiring dengan berubahnya perilaku konsumen untuk menggunakan layanan digital untuk banking services. Adapun beberapa highlight kinerja Livin by Mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah transaksi Livin tumbuh sebesar 64% year on year mencapai 464 juta pada kuartal 2 2022, lebih tinggi 1,8 kali dibandingkan transaksi ATM yang membukukan 259 juta transaksi. Kemudian nilai gross transaction value atau GTV Livin mencapai 1.086 triliun sampai dengan semester 1 2022 atau tumbuh 49% year on year. Lebih tinggi 2,8 kali dibandingkan nilai transaksi ATM yang membukukan nilai transaksi sebesar 398 triliun. Sebagai wujud dari komitmen Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi layanan financial terlengkap bagi nasabah, Bank Mandiri juga telah menyempurnakan super app Livin by Mandiri dengan meluncurkan fitur Livin Suka dan juga Livin Investasi. Mengusung konsep one-stop solution for all your lifestyle, Livin Suka memudahkan nasabah memenuhi setiap kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi. Pengguna Livin by Mandiri dapat menikmati kemudahan transaksi seperti membeli tiket pesawat dan kereta api, entertainment, pembelian voucher games, pengajuan kredit, dan kebutuhan lainnya tanpa harus pindah ke aplikasi lain. Kami melihat antusias masyarakat yang luar biasa dalam menyambut Livin Suka. Sebagai contoh,
25.000 tiket konser Westlife untuk tahun depan telah terjual hanya dalam waktu 30 menit. Dan 1.234 tiket peserta Mandiri Jogja Marathon juga terjual dalam waktu 2 hari melalui aplikasi Livin Suka. Selanjutnya, melalui fitur investasi, nasabah pengguna Livin dapat melakukan pembelian, penjualan, dan pengalihan berbagai pilihan produk reksadana favorit, serta nasabah juga dapat memonitor portfolio dan melakukan simulasi investasi pada produk reksadananya. Adapun hingga bulan Juli 2022, pengguna Livin Investasi telah tumbuh sebesar 2 kali lipat hanya dalam 1 bulan, dengan nilai transaksi Livin Investasi yang telah mencapai kurang lebih 1 triliun dengan nilai transaksi rata-rata harian mencapai 20 miliar. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam paparan Public Expose Live kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit dan Pak Sidik atas presentasinya, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada saat sesi tanya jawab. Ya, saya sudah melihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam Q&A dan akan saya bacakan satu persatu ya. Mohon izin Pak Sigit dan Pak Sidik. Nanti saya akan tujukan kepada siapa gitu ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Arya Imanuddin Koswara, ya, mungkin lebih cocok ke Pak Sigit ya Pak. Memperhatikan kinerja Bank Mandiri yang naik signifikan, bagaimana kebijakan dividen untuk tahun 2023? Apakah akan ada kenaikan payout ratio? Berapa kisaran payout ratio-nya? Demikian pertanyaannya Pak. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Pak Sabtono merespon pertanyaan dari Pak Arya Ikuswara mengenai dividen payout ratio. Pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2021 yang lalu dengan kinerja kita di 2021 kita membukukan keuntungan sebesar 28 triliun dan kita telah membagikan dividen dengan dividen payout ratio sebesar 60%. Tahun ini sampai dengan semester pertama kita sudah membukukan keuntungan bersih sebesar 20,2 triliun yang artinya kita mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun sebelumnya, dan tentu kita ingin memberikan kontribusi dividen yang baik untuk seluruh pemegang saham. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan dividen payout ratio, tentu kita melihat dari kepentingan pemegang saham dan juga sekaligus kepentingan dari pertumbuhan Bank Mandiri itu sendiri, karena kita ingin adanya satu keseimbangan dividen yang baik, di mana dividen ini juga harapannya masih ada bagian yang bisa kita jaga sebagai return earning untuk Bank Mandiri bertumbuh secara agresif namun tetap dengan koridor prudent sehingga kita bisa terus meningkatkan value ke depannya. Nah, kalau melihat dari range dividen payout ratio yang sudah kita sampaikan dalam 5 tahun terakhir ini, range-nya di antara 45 sampai 60%. Tentu kita ingin agar tahun depan dengan kinerja di tahun 2022 ini range tersebut dapat kita jaga dan kita optimis angka itu adalah angka yang optimal yang bisa memenuhi harapan dari pemegang saham sekaligus juga dapat memenuhi harapan dari kami untuk bisa menyisakan bagian dari return earning untuk bisa mensupport pertumbuhan kita ke depan secara sustain. Demikian Pak Sabtono respon dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari mungkin Pak Tommy dari Pemalang tuh ya, Pak Tommy dari Pemalang. Bagaimana proses atau progres restrukturisasi di Bank Mandiri? Proyeksi kedepannya seperti dan dampaknya apabila kebijakan restru dihentikan. Nih, mungkin ke Pak Sidik nih Pak ya mengenai ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Tommy. Jadi kita sudah melaksanakan program restructuring sejak Maret 2020 sejak diterbitkannya POJK 11
di mana untuk semua debitur yang terdampak pandemi COVID-19 diberikan relaksasi, ya, sehingga pada peaknya total restructured portfolio kita mencapai 98 triliun, ya. Dari peak 98 triliun tersebut sampai dengan bulan Juni 2022 telah turun balance-nya menjadi sekitar 58,2 triliun, ya. Jadi dari 98 turun menjadi 58, turun 40 triliun, dan sebagian besar dari debitur tersebut sudah kembali normal, sebagian sudah lunas, sebagian sudah bayar, ya, sebagian juga sudah tidak lagi dalam restructuring program, ya. Kemudian dari sisa dari 58,2 triliun tersebut, ya, Bank Mandiri sejak pertengahan 2020 telah melakukan program pencadangan kredit provision atau CKPN untuk sebagian dari kredit restu tersebut yang kami anggap sebagai high risk. Jadi setiap bulan kita melakukan reevaluasi dari semua kredit restu COVID tersebut untuk melihat bagaimana kemungkinan dari setiap account yang direstru untuk kembali back to normal, ya. Untuk account-account yang kita anggap sudah tidak ada prospek untuk kembali normal, kita sudah downgrade ke NPL, dan sebagian yang high risk sudah kita cadangkan, ya, sehingga dari total 58,2 triliun tersebut kita sudah melakukan pencadangan sebesar 19,5% dari 58,2 triliun tersebut. Jadi kita sudah siap apabila program relaksasi dari OJK tidak diperpanjang di bulan Maret 2023, tidak akan terjadi cliff effect di Bank Mandiri dan tidak akan impact financial performance kami, karena kami sudah menganut regime yang sangat konservatif di mana accounts yang sudah tidak bisa recover lagi sudah kita downgrade, dan sudah kita berikan cadangan on top of regular cadangan, ya, sehingga walaupun tidak diperpanjang di tahun depan, kami sudah siap dengan semua pencadangan yang diperlukan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sidik untuk jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak, mungkin Bapak ya, Alwan Aldari, ya. Selamat pagi Bank Mandiri. Bagaimana konsep cabang yang baru diluncurkan Bank Mandiri pada tahun ini? Ya, ini mungkin Pak Sigit, silakan Pak. Terima kasih Pak Alwan Aldari atas pertanyaannya. Pertama, kami ingin sampaikan satu hal yang menurut kami sangat penting, adalah bahwa adanya pandemi COVID-19 itu telah merubah banyak hal terkait dengan behavior nasabah-nasabah kami, behavior dari masyarakat, karena adanya physical distancing, social distancing, memaksa orang-orang atau nasabah-nasabah kami yang dulu harus datang ke cabang, kemudian harus dipaksa berpindah kepada digital. Nah, oleh karenanya di dalam perjalanannya kami membangun super app dan super platform Livin dan Kopra sebagai jawaban atas kebutuhan dari nasabah-nasabah kami. Dan satu hal yang berubah di dalam konsep cabang adalah bahwa pada saat kondisi sudah kembali pulih, normal kembali, ternyata jumlah nasabah yang stay ke digital tetap banyak. Dan beberapa cabang-cabang kita yang dulu sangat heavy, nasabahnya mulai berpindah ke digital, sehingga kebutuhan atas cabang yang ada sekarang menjadi berubah. Oleh karenanya Bank Mandiri merespon atas perubahan behavior tersebut dengan memperkenalkan yang namanya Smart Brands. Di bulan yang lalu, 241 cabang sudah kita konversi menjadi Smart Brand. Smart Brand itu kurang lebih ada beberapa hal yang berubah. Pertama adalah kita melakukan perubahan desain dari cabang yang lebih modern dan juga lebih interaktif. Selain itu, proses layanan menjadi paperless karena semuanya dapat dilakukan, reservasinya bisa kita lakukan melalui Livin, melalui Kopra. Kemudian juga fasilitas-fasilitas banyak sekali kita siapkan yang sifatnya adalah self-service machine. Kita punya CRM, CSM, kemudian juga video box,
termasuk juga beberapa device yang kita tempatkan di banking hall yang membuat nasabah-nasabah kita bisa melakukan transaksi sendiri tanpa melalui teller, dan tentu nanti akan dibantu dengan general banker yang akan mendampingi selama proses transaksi kepada nasabah-nasabah kita. Smart Branch ini juga sekaligus dapat mengurangi jumlah kebutuhan dari karyawan yang ada di cabang, sehingga nantinya sebagian karyawan yang tidak dibutuhkan di cabang tersebut dapat kita convert menjadi fungsi-fungsi lain yang lebih produktif untuk bisa meningkatkan kontribusinya kepada Bank Mandiri. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan Smart Branch. Ya, terima kasih Pak Sigit ya. Mohon izin ada satu penanya lagi ya, satu penanya tapi dia menanyakan dua pertanyaan. Ini mungkin masing-masing buat Pak Sigit dan Pak Sidik saya bacakan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anto Wirasta ya. Pak Anto Wirasta, selamat pagi, sebuah pencapaian kinerja yang baik bagi Bank Mandiri. Pertanyaan saya ada dua nih Pak. Yang pertama, melihat pencapaian kinerja sampai dengan Q2 2022, seperti apa proyeksi laba sampai dengan akhir tahun 2022 dan strategi apa yang akan dijalankan hingga akhir 2022. Ini mungkin ke Pak Sigit dulu ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya. Pertama, kami sampaikan bahwa kita sudah mendeliver kinerja yang baik sampai dengan semester pertama dengan profit 20,2 triliun. Tentu pencapaian ini akan terus kita lanjutkan, akan kita jaga supaya sampai dengan akhir tahun kita juga bisa membukukan profit yang baik. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi sampai dengan sisa 3-4 bulan ke depan, ya, sehingga harapan kami adalah bahwa profitabilitas yang baik ini dapat kita lanjutkan dan kita teruskan sampai dengan akhir tahun. Terkait dengan strategi, pertama kami ingin kembali mengulang mengenai core kompeten Bank Mandiri, bahwa Bank Mandiri adalah wholesale bank. Tentu wholesale bank ini kita mempunyai satu ekosistem wholesale yang sangat kuat, yang ini akan kita optimalkan. Kita punya supplier, ada distributor, jadi selain bertumbuh di wholesale-nya, kita juga ingin mengembangkan pertumbuhan di value chain, yaitu suppliernya, kemudian distributor, termasuk pegawai-pegawai employee-nya yang jumlahnya sangat banyak, yang ini akan menjadi potensi bisnis yang akan terus kita kembangkan. Selain dari ekosistem wholesale yang kuat, kita Bank Mandiri juga adalah sebuah bank yang mempunyai ekosistem retail yang juga sangat besar. Tercatat ada kurang lebih 32 juta customer base di retail, yang mana ini merupakan potensi juga untuk terus kita garap, kita cross-sell, untuk bisa terus kita dapatkan satu penetrasi produk yang baik, sehingga menggunakan dua ekosistem baik di wholesale maupun retail ini adalah menjadi bagian strategi yang akan terus kita lakukan untuk memperkuat pertumbuhan, memperkuat profitabilitas Bank Mandiri. Tentu yang berbeda adalah bahwa peran dari teknologi atau transformasi teknologi untuk mempercepat dan juga untuk mengoptimalkan akuisisi proses bisnis yang ada di dua ekosistem tersebut. Dan kita sudah punya Livin, ada juga Livin sebagai super apps, dan Kopra sebagai super platform yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sidik seperti apa Livin dan Kopra, dan juga Smart Branch. Jadi di luar itu kita juga sedang melakukan inovasi perbaikan yang terkait dengan operation untuk melakukan techno-op. Jadi kombinasi dari inisiatif-inisiatif tersebutlah yang akan mempercepat menjadi enabler untuk kita bertumbuh, mengoptimalkan dari ekosistem wholesale dan retail yang kita miliki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Anto juga nih, tapi kayaknya lebih cocok ke Pak Sidik nih ya. Untuk Pak Sidik, dengan adanya kenaikan harga BBM, ya, bagaimana sekiranya dampak terhadap perekonomian nasional dan kinerja Bank Mandiri? Terima kasih. Silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya.
Kenaikan harga BBM sebenarnya sudah kita antisipasi for some time ago. Jadi kami sudah melakukan berbagai macam analisa dan kajian untuk mengestimasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut terhadap perkembangan macroeconomic environment dan juga terhadap kredit portfolio Bank Mandiri. Mungkin untuk kenaikan harga BBM dampaknya terhadap makroekonomi adalah kami prediksikan inflasi yang mungkin akan lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal kami. Dan setelah harga BBM naik mungkin di tahun 2022 ini, inflasi menurut hemat kami akan meningkat ke level 6,3% dari proyeksi awal di 4,6%. Ya. Kemudian juga kenaikan inflasi tentu saja akan berdampak kepada ekspektasi kenaikan suku bunga acuan, BI 7 days repo rate, reverse repo rate yang lebih tinggi daripada tahun ini. Kita memproyeksikan bahwa bunga acuan dapat mencapai ke level 4,75% di akhir tahun 2022. Kemudian kombinasi kenaikan inflasi dan bunga acuan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini ke level 5,0% sampai dengan 5,1%. Jadi masih positif 5%, 5,1% GDP growth di tahun ini, walaupun ada kenaikan harga BBM dan bunga acuan. Secara overall, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena dampak dari pemulihan yang telah terjadi sejak semester tahun 1 yang lalu, sehingga kami melihat pertumbuhan kredit di perbankan nasional tahun ini akan dapat tumbuh di level 9,9%. Sedangkan dampak dari kenaikan harga BBM terhadap kinerja kredit portfolio Bank Mandiri menurut hemat kami dampaknya insignifikan. Kami sudah melakukan analisa terhadap portfolio kredit kami di wholesale banking dan retail banking. Untuk wholesale banking, portfolio kredit kami adalah well diversified di berbagai industri sektor, sehingga tidak ada significant concentration risk yang perlu kita khawatirkan. Dan kedua, kita sudah melakukan analisa dampak dari kenaikan harga BBM terhadap operational expenses, cost of goods sold, ataupun harga dari barang ataupun demand dari harga tersebut. Sehingga menurut hemat kami, portfolio kami cukup resilient dan debitur kami dapat mengabsorb kenaikan dari harga BBM tersebut tanpa mengganggu cash flow ataupun kemampuan mereka untuk membayar obligation-nya kepada Bank Mandiri. Untuk portfolio kredit di retail banking, sebagian besar dari portfolio retail banking kami adalah dari segmen payrolls, artinya mereka memiliki pembayaran gaji yang dibayarkan di account di Bank Mandiri dan kita melakukan pendebetan dari gaji tersebut sehingga dampak dari kenaikan harga BBM tersebut bisa termitigasi dengan baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Sidik nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, karena waktu ini saya sudah dikasih kode oleh panitia, saya harus mengakhiri ya. Bapak Ibu sekalian, demikian sesi tanya jawab pada Public Expose PT Bank Mandiri Persero Tbk pada pagi hari ini. Ya, karena waktu ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, ya dapat melanjutkan pertanyaannya untuk menghubungi langsung ke Investor Relation atau unit terkait di Bank Mandiri melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, pada akhir sesi ini akan ada pengundian door prize ya sebesar 200.000 bagi 3 pemenang. Ya, mohon partisipasinya dengan mengisi kuesioner pada link yang ada di layar nih ya, layar Bapak Ibu sekalian pada tes ini. Terima kasih. Sebelum kami tutup, rasanya tidak akan lengkap Bapak Ibu bila kita tidak mendengarkan closing statement dari Bank Mandiri. Silakan Pak Sidik ya mungkin yang akan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami atas nama Direksi Bank Mandiri menyampaikan apresiasi kami kepada Bursa Efek Indonesia selaku inisiator kegiatan Public Expose Live tahun 2022, serta apresiasi kami kepada Bapak Ibu peserta yang telah bergabung dalam sesi pemaparan kinerja Bank Mandiri kali ini. Semoga kegiatan Public Expose Live 2022 dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat,
dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Siddiq. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. Mari kita berikan aplaus ya yang sangat meriah untuk Bapak-bapak dari Bank Mandiri. Sebagai informasi, tayangan Public Expose pada pagi hari ini juga dapat ditonton ya, dilihat ulang di kanal YouTube Indonesia Stock Exchange ya. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak manajemen ya direksi Bank Mandiri dan juga seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada Public Expose live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.